Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Ten of Swords. Ini adalah air gitu. Um, Mungkin ada situasi yang challenging sebelumnya, tapi dengan angka 10 itu selalu berbicara completion, selalu berbicara kayak satu siklus selesai. Walaupun gini, Ten of Swords itu kayak mentok banget, sakit banget, tapi itu udah selesai karena udah komplit, udah selesai gitu ya. Dan lihat kalau di Ten of Swords itu kan langitnya gelap gitu, tapi ada warna kuning seperti matahari mau terbit, sama seperti situasi kamu ini. Kamu sedang sebuah akan memasukin sebuah chapter yang baru gitu ya. Karena di sini aku melihat ada vibe seperti hidup yang baru, versi diri kamu yang baru, udara segar gitu, kayak kesempatan baru buat kamu apapun konteksnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu yang di atas ya, yang 3 berderet di atas itu ada new life, hidup yang baru. Kenapa? Tadi kan aku bisa bilang kayak ada suatu yang baru nih, yang rasanya fresh, rasanya seperti kesempatan baru atau chapter baru gitu. Nah, tinggal gimana kamu um, move on aja sih. Move on dalam artian melepaskan apapun yang sudah gak ada, apapun yang sudah berakhir, apapun yang mungkin kamu kehilangan gitu, entah orang, entah situasi, entah milik kamu gitu ada yang kehilangan. Karena di situ ya dengan Ten of Swords itu kan seperti buntu, sakitnya mentok, pusingnya mentok, tapi udah selesai gitu jalan panjang kamu yang berliku-liku membawa. Karena gini, dari setiap akhir pasti akan selalu ada awal yang baru gitu, dan itu yang harus kamu pahamin karena hidup selalu berjalan, ada siklusnya, segala sesuatu tuh ada siklusnya, alam aja ada siklusnya gitu. Dan tahu, misalnya gini, burung itu tahu kapan harus dia pindah karena dia tahu ada segala sesuatu tuh ada waktunya. Oke, dan ini waktunya kamu untuk memasukin memasukin sebuah chapter baru, menemui kesempatan baru, dan seperti ada sesuatu yang fresh gitu. Nah, oracle berikutnya adalah here and now gitu. Sekarang, di sini dan sekarang ini tuh kayak being in the moment, benar-benar ada di sini, nggak pikiran kita tuh nggak kembali ke masa lalu untuk setiap hal yang kita misalnya bikin kesalahan, untuk hal-hal yang kita kehilangan, atau ke masa depan kita khawatir ke depannya seperti apa. Apalagi dengan banyaknya berita-berita yang kalau kamu rajin nonton berita gitu, setiap berita kamu tontonin, menurut aku ya, itu bukannya malah malah bikin kamu optimis sih, malah bikin kamu khawatir gitu. Karena semakin hari yang aku perhatikan juga, banyak berita tuh lebih banyak yang bikin khawatir gitu. Kalau dikonsumsi secara konsisten itu masuk ke alam bawah sadar kamu, udah kelar gitu. Um, Justru itu malah akan menambah kayak kekhawatiran kamu, kayak ke depannya seperti apa, perekonomian seperti apa, kedamaian dunia seperti apa. Dan menurut aku itu yang membuat kamu lupa, itu salah satu hal yang membuat kamu lupa untuk be here and now gitu, being in the moment. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, menikmati gitu, misalnya menikmati matahari tenggelam, kayak berjalan di tengah taman gitu, atau kamu bekerja, kamu benar-benar fokus sama pekerjaan kamu. Itu ya sebuah reminder kalau memang, karena kartu ini tuh muncul kalau ada itu ya, kamu kayak balik ke masa lalu atau kayak jauh ke depan. Lalu oracle yang berikutnya adalah message in a bottle. Ini tuh kayak pesan, komunikasi akan signifikan, lalu bisa jadi juga ini tanda. Tanda dalam artian kamu minta konfirmasi sama Tuhan, sama semesta. Kalau aku melakukan ini kasih aku tanda gitu. Um, Kadang ya, semesta, Tuhan itu berbicara sama kita dengan banyak cara gitu. Cuman masalahnya kita perseptif atau enggak gitu. Nah, contoh gini, dengan synchronicity atau kayak entah kenapa dengan kartu ini tuh aku terpikir gini, misalnya ketika kita di suatu tempat, misalnya resto, di mall, kita tuh lagi mikirin sesuatu hal, tiba-tiba ada lagu nih yang di play berikutnya yang mengkonfirmasi apa yang kita pikirin barusan. Kayak gitu, pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Nah, dengan kartu ini tuh aku mendapatkan vibe seperti itu ya. Lalu oracle berikutnya itu ada Aries. Kita nggak bicara Aries sebagai sosok Aries di hidup kamu, nggak. Tapi di sini kata kuncinya act, itu bergerak, bergerak. Dan kayak lebih gini, kamu udah tahu sih sebenarnya kamu perlu bergerak, kamu perlu melakukan apa, cuman itu tadi, kalau kartu ini muncul berarti ada sesuatu yang menghalangi kamu untuk bergerak gitu ya. Kalau dilihat dari tarotnya sih dan oracle yang berikutnya, ini kayak kamu melihat jauh ke depan gitu. Oh, gue mau melakukan A, B, C, D. Tapi saat ini gue belum punya nih semua sumber daya, semua skill, semua hal-hal yang gue butuhkan gitu untuk melakukan si A, B, C, D. Karena King of Wands ada di tantangan kamu gitu. Nah, aku merasa gini, kalau kamu nungguin
nungguin kamu punya semua gitu yang kamu butuhkan, menurut aku kamu nggak akan pernah bergerak gitu ya. Jadi lakukan terbaik yang apa yang kamu bisa sekarang dengan apa yang kamu punya, nggak usah nungguin semuanya ada dulu gitu. Ibaratnya gini, kalau kamu misalnya mau mau jualan baju gitu, gue harus punya stok baju 100 dulu gitu. Nah, kalau saat ini kamu bisanya punya stok baju 50, ya udah mulai aja dulu dengan yang kamu bisa. Contohnya seperti itu. Karena King of Wands jadi tantangan gitu, dia terlalu fokus ke depan, dia terlalu melihat peluang, dia terlalu mikirin visinya. Aku bisa sangat mengerti karena kamu sangat visioner, dan karena kamu sangat visioner jadi kamu lebih banyak di kepala kamu actionnya. um, Mungkin itu yang membuat kamu jadi perfeksionis, membuat kamu kayak harus ada dulu nih semuanya, sekarang baru gue bergerak. Lalu bisa jadi juga dengan King of Wands jadi tantangan, semacam gini, King of Wands itu harusnya jadi apinya itu yang menggerakkan dia gitu. Tapi ketika api itu jadi tantangan, bisa jadi ini berhubungan dengan semangat hidup, bisa jadi juga ini berhubungan dengan temperamen ya. Konfirmasinya adalah Coffin gitu. Um, ada hal-hal yang perlu ketutup dulu dan nggak terlihat gitu sama kamu, kamu nggak tahu seperti apa, dan itu semua akan terungkap pada waktunya. Atau itu tadi balik ke pesan yang sebelumnya, mungkin kamu perlu bertanya gitu, minta dituntun, minta bimbingan sama semesta Tuhan atau apapun yang kamu percaya, dan kamu lihat gitu, kayak pay attention dengan cara semesta berbicara sama kamu ya. Nah, yang jadi blessing ini sesuatu yang menarik ya. Um, ini juga muncul sih di readingnya Sagittarius, Devil tuh di posisinya blessing gitu, dan aku bilang sama mereka, kalau misalnya ada orang-orang yang entahlah dia orang dekat kamu atau ini sesuatu yang sifatnya kolektif ya, jadi kayak sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tertutup dan itu merugikan orang lain, intensinya nggak baik, ini akan terungkap gitu, terutama orang-orang yang di dekat kamu gitu yang punya intensi nggak baik, ini akan terungkap. Ada burung itu kan melambangkan komunikasi gitu, jadi kabar itu akan tersebar dengan cepat. Lalu yang berikutnya, kalau ini berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, pekerjaan, ini sebuah konfirmasi yang bagus karena ketika devil jadi posisi blessing ini akan signifikan untuk bikin kamu happy, bikin kamu bisa enjoy hal-hal yang kamu mau nikmatin, bikin kamu bisa ada upgrade gitu, kayak progres dengan pekerjaan, progres dengan karir kamu, progres dengan keuangan, dan juga kamu bisa lebih menikmati gitu, menikmati waktu, menikmati hal-hal yang bikin kamu happy. Oke, nah di waktu yang akan datang ada Nine of Swords dikonfirmasi sama Heart, entah ini hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di waktu lampau, sisa-sisanya masih ada, atau ini situasi yang ada sekarang gitu. Misalnya hal-hal Heart itu kan harusnya hal-hal yang bikin kamu happy, itu yang gambar hati itu, hal yang bikin kamu happy, entah entah terjadi sesuatu atau kayak gini, hal itu udah nggak bikin kamu happy lagi gitu, dan kamu kayak mungkin merasa kenapa ya, kok dulu gue happy dengan hal ini, kok gue happy dengan hubungan ini, gue happy dulu dengan pekerjaan ini, kok sekarang udah nggak happy lagi gitu. Dan ini um, sebuah kayak ada sebuah pesan juga tentang membuka hati untuk sebuah hubungan yang baru, orang baru atau situasi baru itu tanpa bayang-bayang dari masa lalu ya. Karena di situ advice-nya ada temperance. Itu temperance itu kan energi alkemi, mentransformasi. Misalnya pengalaman kamu di waktu lampau mentransformasi semua. Itu kayak kamu bisa mengurai stagnansi, kesedihan, karma, dan itu membuat kamu glow up itu karena bouquet itu melambangkan keindahan gitu, salah satunya kayak mendapat aku mendapat vibe energi tentang glow up itu nggak cuma di dalam tapi juga di luar gitu, ada sesuatu yang berubah signifikan dan itu terasa gitu untuk orang-orang di sekitar kamu. Dan aku merasa dengan kartu temperance di situ kayak kamu punya kemampuan, punya kapasitas kayak magnet gitu untuk narik sesuatu, karena kemampuan manifestasi kamu, apa yang mau kamu manifest dengan temperance itu datang gitu ya ke realita kamu. Temperance itu bukan kartu yang berbicara tentang manifestasi, tapi entah kenapa aku dapat vibe tentang akan ada yang datang ke realita kamu, sesuatu hal yang ingin kamu wujudkan. Lalu juga mungkin ini berhubungan dengan, mmm, aku pernah bilang kayak temperance itu orang yang meracik sesuatu, kayak mungkin apoteker, mungkin kerja di laboratorium atau semacam chef gitu. Orang yang meramu berbagai macam hal dijadikan jadi satu dan itu jadi sesuatu. Nah, itu skill kamu dalam meracik tanda petik yang meramu sesuatu itu mendatangkan apresiasi, penghargaan atau sebuah kesempatan baru. Ingat tadi di awal aku bilang ada sesuatu yang baru, kesempatan, pintu, dan juga kayak chapter baru untuk kamu gitu.
Nah, tinggal gimana kamu melangkah setelahnya tadi, kan aku bilang kalau kartu yang tentang bergerak itu muncul, biasanya ada sesuatu yang mungkin bikin kamu agak ragu untuk melangkah atau nggak mau melangkah sama sekali. Oke, segitu aja dulu reading-nya dan sampai ketemu di reading berikutnya ya.